Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bunda Majelis Ta'lim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian, kita akan melanjutkan bacaan minggu kemarin, yaitu surah An-Nisa ayat 106 hingga ayat 121. Marilah sebelum kita mengawali membaca Al-Quran, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama untuk para pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa kita Indonesia, para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta untuk kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Semoga beliau-beliau selalu di alam barzahnya, makbarahnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keluasan dan diampuni atas segala dosa-dosanya dan diterima amal-amalnya. Yang kedua, tema kita selain berkaitan dengan kemerdekaan juga berkaitan dengan tahun baru Hijriah yang akan kita sebentar lagi memasukinya. Semoga di penutup akhir tahun dari bulan Hijriyah, tahun Hijriyah, dan menjelang awal tahun dari bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah, semoga kita semuanya menjadikan momentum sebagai muhasabah untuk kita, untuk orang-orang terdekat kita dalam menghadapi tahun-tahun berikutnya. Dan semoga kita semuanya dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati jami' ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada wa nakhussu khususan jami'il mujahidin fi istiqlali Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafuran rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم
في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن
يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bunda Majelis Ta'lim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di rumah, semuanya semoga selalu dalam kondisi sehat. Kita semuanya dianugerahi oleh Allah rizki yang halal, rizki yang barokah, dan anak keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di bulan ini kita bertemu dengan momen spesial, yaitu ada dua, yaitu berkaitan dengan kemerdekaan negara kita Indonesia. Kemarin tepat hari Senin ya Bunda ya. Hari Senin tanggal 17 Agustus kita sudah memperingati kemerdekaan Indonesia. Kemudian satu hari lagi kita juga akan masuk di tahun baru Hijriah. Dan tema kita adalah kedua momen tersebut, yaitu kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, juga berkaitan dengan inspirasi hijrah dan jihadnya Rasulullah dalam mengisi kemerdekaan itu pula. Insyaallah di pagi hari ini saya akan ngupas dulu berkaitan hijrah, kemudian berkaitan dengan jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baru bagaimana mengambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah, jihadnya Rasulullah dalam mengisi kemerdekaan. Tentunya kita patut bersyukur hingga hari ini negara kita aman, kita bisa beraktivitas dengan normal, dan tentunya semuanya atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin kilas balik dulu, mundur ke belakang sebelum hijrah yang kita kemudian memahami momen sebagai tolak balik dari atau inspirasi bagaimana kenapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal dari tahun baru Hijriah. Tapi sebelum itu saya ingin runtut biar panjenengan tahu bagaimana proses susah payahnya Rasulullah sebelum proses hijrah. Yang harus kita pahami yang pertama, setelah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul, hijrah yang pertama bukan ke Madinah. Al-hijratul ula ilal Habasyah. Rasulullah hijrah yang pertama adalah ke Habasyah. Dan hijrah ini karena ada tekanan yang luar biasa terhadap para sahabat. Ada tekanan yang luar biasa kepada para sahabat, dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti ini: "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna fiha malikan, la yudlamu ahadun indah, hatta yaj'alallahu lakum faraja wa mahraja mimma antum fi." Para sahabatku, seandainya kalian keluar ke tanah Habasyah, di sana itu ada seorang raja, tidak ada seorang pun yang dizalimi, sehingga Allah akan memberi solusi, memberi semacam kebijakan dari raja tersebut atas apa yang kalian minta. Maka dari sini dapat kita pahami, sebelum proses hijrah ke Madinah itu ada hijrah yang pertama, yaitu ke Habasyah. Dan itu enggak banyak,
Yang saat itu hijrah hanya beberapa orang, dan salah satu rombongan itu yang memimpin adalah sahabat Utsman bin Affan. Ada Utsman bin Affan bersama istri beliau yaitu Ruqayyah binti Rasulillah, ada Abu Hudzaifah bersama istrinya, ada Mus'ab bin Umair, beberapa sahabat ke Habasah. Kemudian karena di sana ternyata diterima dengan baik, kemudian Rasulullah di Makkah bersama sahabat-sahabat yang lain masih diintimidasi. Kemudian terjadilah hijrah yang kedua, gelombang kedua ke Habasah. Jadi ke Habasah ada gelombang lagi hijrah, lebih banyak lagi. Baru kemudian setelah itu ada perlawanan yang dilakukan oleh delegasi kafir Quraisy ke Habasah. Ini jangan bisa bayangkan, Habasah ini adalah daerah Afrika. Bisa kita bayangkan bagaimana perjalanan dulu, belum ada pesawat, belum ada, begitu jauhnya. Leweng Saudi saja, areanya saja, negara Saudi itu begitu luas. Nah ini sampai ke Afrika, ke Ethiopia sana. Maka ini perjuangan hijrah ke Habasah dengan gelombang yang kecil, dengan kelompok yang kecil. Kemudian gelombang yang kedua dengan kelompok yang agak besar, puluhan, tidak sampai ratusan, tapi tetap puluhan. Kemudian setelah peristiwa hijrah Habasah 1, hijrah Habasah 2, terjadilah sahabat pamanda Rasulullah Sayyid Hamzah masuk Islam. Setelah masuknya Sayyid Hamzah, disusul masuknya Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ini salah satu orang yang memang diimpikan Rasulullah. Sebenarnya yang diimpikan itu dua. Rasulullah itu pernah menyampaikan seperti ini, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika Umar bin Khattab au Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Kanjeng Nabi itu sampai berdoa, ya Allah, memuliakanlah Islam dengan dua laki-laki ini, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Dan Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Dan ternyata Allah memilih Umar bin Khattab, bukan Amr bin Hisham. Ini sama-sama jagoan. Yang Umar bin Khattab itu ya orang yang sangat dihormati, yang Amr bin Hisham juga sama-sama orang yang dihormati. Maka kemudian setelah masuknya dua tokoh besar ini, Hamzah dengan Umar bin Khattab, maka kemudian dilanjutkan berikutnya hijrah yang kedua dulu. Maka kemudian setelah itu peristiwa berikutnya adalah meninggalnya paman Rasulullah yaitu Abi Thalib. Kemudian dilanjut lagi meninggalnya istri tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. Saya ingin cerita urutan biar jenengan tahu proses hijrah. Jadi Habasah 1, masuknya Umar dan Hamzah, Habasah 2, kemudian setelah itu meninggalnya paman beliau Abi Thalib, kemudian meninggalnya Sayyidah Khadijah, kemudian dilanjutkan baru kemudian Rasulullah safar atau dakwah ke Thaif. Jadi urutannya seperti itu. Panjenengan mungkin bunda semuanya yang ada di rumah pernah ke Thaif, itu kalau perjalanan ya naik bis 2 jam. 2 jam, kalau 2 jam berarti kalau perjalanan ya tidak, kalau orang jalan mungkin tidak sampai seharian, tidak sampai, mungkin setengah hari ya. Jadi Rasulullah dakwah di Thaif yang kita sudah tahu semuanya bagaimana prosesnya, beliau ditolak, kemudian baru terjadi peristiwa besar namanya Isra Mi'raj. Jadi urutannya nanti saya cerita selama 13 tahun itu urutannya seperti itu. Habasah, masuknya sahabat Umar dengan Hamzah, Habasah 2, gelombang 2, kemudian meninggalnya paman beliau, meninggalnya istri tercinta beliau, kemudian baru masuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj diwajibkannya sholat, baru kemudian ada peristiwa besar yaitu Bai'atul Aqabah.
Bai'atul Aqabah itu adalah bai'at penduduk Madinah yang menunaikan haji. Kanjeng Nabi biasa karena beliau termasuk keluarga yang melayani jamaah haji. Ini jangan dikira haji zaman sebelum umat Islam melakukan haji itu, sebelumnya sudah orang kafir Quraisy itu ya haji, karena itu termasuk peninggalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Penduduk Madinah yang datang ke Mekah menunaikan haji bai'at sama Rasulullah, masuk Islam. Ada bai'atul ula, kemudian ada bai'atul aqabah as-saniyah. Bai'at yang pertama, bai'at yang kedua. Inilah momen titik balik bagaimana nanti Rasulullah kenapa dipilihkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Karena beliau sudah punya pengikut besar di Madinah. Di saat di Mekah masih terkucilkan, masih diintimidasi, di Madinah sudah siap para sahabat yang menyambut beliau. Ini perjuangannya Rasulullah. Maka kemudian terjadilah peristiwa kesepakatan di antara orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ini seorang pemimpin yang luar biasa menurutku loh, karena menurut kita semua tentunya. Beliau menyelamatkan para sahabatnya untuk berhijrah. Beliau masih sendiri, hanya tinggal bertiga, yaitu Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat Abu Bakar. Padahal sahabat Abu Bakar itu sudah menyarankan ayo hijrah, hijrah, tapi Rasulullah tidak melakukan itu karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian Rasulullah melakukan hijrah dari Madinah, dari Makkah menuju Madinah. Nah, ini saya coba cerita sedikit. Rasulullah itu hijrahnya bukan bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah itu, jadi ini coba saya baca kitabnya ya. Walam ya'lam bi khuruji Rasulillah ghairu Abi Bakrin wa Aliyun wa alu Abi Bakrin. Tidak ada yang tahu keluarnya Rasulullah kecuali Abu Bakar, Ali beserta keluarganya sahabat Abu Bakar. Wa kana khurujuhu min Makkah yaumal khamis awwala yaumin min Rabiul Awwal. Rasulullah itu keluar dari Makkah menuju Madinah tepat hari Kamis di bulan Rabiul Awwal. Bulan apa Bunda? Rabiul Awwal. Wa qadimal Madinah lisnatai asyrata min Rabiul Awwal. Rasulullah tiba di Madinah tepat tanggal 12 Rabiul Awwal, atau kalau kita mengenalnya bulan Maulid. Berarti perjalanannya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah kurang lebih 12 hari. Nanti 3 hari beliau di Jabal Sur untuk kemudian tinggal sementara di situ untuk mengecoh orang-orang kafir dalam pengejaran. Kemudian 4 hari beliau nggak langsung masuk Madinah, beliau di luar kemudian mendirikan Masjid Quba. Jadi beliau di Madinah tidak langsung masuk, beliau di luar dulu, bahkan membangun masjid. Inna awwala baitin wudi'a linnas, itu kalau Mekah. Tapi kalau Madinah itu adalah masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Quba, masjid yang didasari atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah 4 hari Rasulullah masuk ke kota Makkah. Kalau kita potong 12 hari, diambil 4 hari di Quba, diambil 3 hari di Jabal Sur, maka sebenarnya kalau itu kontinu perjalanannya, berarti Rasulullah perjalanannya sekitar 5 hari. Karena yang 3 hari itu dipakai istirahat di Jabal Sur, kemudian yang 4 hari beliau singgah di daerah Quba, kemudian beliau membangun masjid di situ. Maka para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa pertanyaannya? Kenapa kok kemudian bulan Hijriyah itu awal dari yang pertama adalah Muharram? Jadi kalau lihat sejarahnya itu memang ada proses diskusi panjang antara para sahabat.
Para sahabat itu diskusi, salah satu usulnya sahabat Umar bin Khattab, kita ambil titik awalnya itu begini. Di kitab ada ini yang saya bawa ini kitab namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang biografi Kanjeng Nabi. Jadi awalnya gara-gara sahabat Umar ini sedang surat menyurat ke sahabat yang lain, ya administrasi negara lah. Kemudian sahabat Umar ini untuk semacam pembukuan arsip itu bingung karena tidak ada penanggalan. Ini kapan ngirimnya? Tidak ada, karena langsung min Umar ila begitu kan, dari Umar untuk ini tanpa ada penanggalan. Kemudian sahabat Umar bin Khattab usul kepada para sahabat yang lain, bagaimana kumpul semua, bagaimana kalau kita ini ambil salah satu usulnya sahabat Umar bin Khattab, kita ambil dari min maulidi Rasulillah, dari hari lahir Kanjeng Nabi. Usul pertama. Atau yang kedua, dari min bi'sati Rasulillah, hari di mana Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian ada ide yang berikutnya dari sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau menyampaikan seperti ini. Kita jangan ngambil bi'sati Rasulillah, kita jangan ngambil kelahiran Rasulullah, kita mengambil awal dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau hijrah ini adalah penuh pengorbanan supaya orang tahu bahwa itu adalah tonggak dari kebangkitan Islam. Maka kemudian kenapa ambil bulan Muharram? Karena Rasulullah sudah merencanakan hijrah di bulan Muharram, pelaksanaannya di bulan Rabiul Awal. Maka kemudian yang diambil adalah Muharramnya, bukan Rabiul Awal, karena planningnya Rasulullah itu tidak tiba-tiba, planning itu sudah dilakukan ketika bulan Muharram. Maka kenapa awal tahun Hijriyah adalah bulan Muharram. Maka para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah sendiri kalau kita pahami itu adalah, kalau ini syar'an, menurut syariat adalah berpindahnya seorang hamba dari satu titik tempat yang kufur menuju tempat yang dipenuhi dengan keimanan, yaitu dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ini secara syar'an, yaitu praktek hijrahnya Rasulullah itu seperti itu, yaitu hijrah dari ketidaknyamanan, ketidakkondusifan, bagaimana orang beribadah tidak kondusif, menghindari konflik, kemudian Rasulullah melakukan hijrah. Maka kemudian para ulama memaknai bahwa ini adalah hijrah makani, yaitu hijrah yang berkaitan dengan tempat. Tetapi kalau hijrah maknawi, hijrah pemaknaan, hijrah yang esensi adalah perpindahan seseorang dari keburukan menjadi pribadi yang baik. Berpindahnya seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang tidak boleh kepada sesuatu yang diridhoi. Itu adalah makna dari hijrah. Karena kalau kita sekarang tidak mungkin memaknai hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kita memaknainya adalah sebagai hijrah maknawi, yaitu hijrah bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, yang awalnya tidak baik menjadi baik. Tetapi dan hijrah itu tidak berhenti ila yaumil qiyamah. Mungkin kalau bahasa kita, kalau hijrah itu karena dipakai istilah maknawi, jadinya juga seolah-olah orang kalau yang awalnya nggak berkerudung jadi berkerudung dikatakan hijrah. Ya, tapi tidak berhenti seperti itu. Kalau konsep itu dijadikan sebuah bahwa tidak berkerudung itu sebuah dosa, anggap aja kalau kita ngikuti pendapat ulama yang mengatakan berkerudung itu menutup rambut itu harus sebuah kewajiban, maka ya itu adalah pertaubatan. Dan orang itu tidak akan berhenti ila yaumil qiyamah sampai dia meninggal, pasti harus melakukan itu. Makanya kalau orang hijrah itu pasti bergerak, pasti bergerak. Maka kemudian kita kembali, itu hijrahnya Rasulullah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, ini yang harus kita pahami. Apa yang dilakukan beliau, bunda? Yang pertama beliau lakukan adalah binaul masjid, membangun masjid. Beliau datang pertama
yang dibangun adalah Masjid Quba. Sampai di Madinah pun ketika onta disuruh memilih berhentinya di mana, kemudian sampai di mana masjid itu, Masjid Nabawi yang sekarang dipakai, itu adalah harta atau warisan dari anak yatim, yang sebenarnya anak yatim itu ingin mewakafkan untuk umat Islam. Rasulullah tidak berkenan karena itu milik anak yatim, kemudian dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah yang sekarang dipakai untuk Masjid Nabawi. Maka Bunda, dari hijrahnya Rasulullah, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan awal. Nanti kita kupas terus. Hijrah itu ketika Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah, yang dilakukan pertama adalah membangun masjid. Berarti konsep spiritual itu adalah yang harus diperhatikan oleh siapapun. Makanya saya selalu menyampaikan, kalau panjenengan sama suami, kalau ini kan rata-rata sudah nikah, sudah punya rumah. Kalau orang yang baru menikah, maka kalau cari tempat, cari yang terdekat dengan masjid. Cari yang lingkungan panjenengan, bukan kemudian lingkungannya harus seluruhnya Islam, tidak juga. Kalau orang jadinya mikirnya nanti yang dakwah kepada yang non muslim siapa. Jadi yang penting dengan berpikir bagaimana kondusif itu penting dalam urusan menjaga keimanan kita. Karena Rasulullah awal datang ke Madinah yang dipikirkan adalah membangun masjid. Kita tahu bahkan Rasulullah setiap minggu itu rutin dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat. Karena mendapatkan pahala sendiri, seperti panjenengan kalau umroh kan pasti diterangkan sama mutawifnya, pahalanya seperti umroh kan, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh. Nek jare wong ya wis nek ngono gak usah umroh, gak usah ning Mekah gitu lah. Seperti, bukan kemudian sama dengan pahala umroh. Kemudian Bunda, yang dilakukan oleh Rasulullah berikutnya ketika selesai hijrah, awal yang dilakukan pertama, beliau kemudian menghidupkan sisi-sisi ekonomi masyarakat Madinah dengan menghidupkan pasar. Penting. Nah, maka mungkin hubungan secara hamba kepada Tuhannya dengan simbol, kemudian Rasulullah membuat masjid, maka kemudian yang berkaitan dengan kebutuhan manusia itu juga harus dipikirkan tentang kemandirian ekonomi. Dihidupkanlah di situ pusat ekonomi dengan adanya pasar di area sekitar masjid itu. Maka dari sini kita bisa pahami, ketika seseorang mengingat hijrahnya Rasulullah di awal tahun kita peringati seperti ini, itu adalah kita harus memahami perjuangan itu bukan sekedar hanya urusan kita dengan Allah, tetapi hubungan dengan masyarakat, kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau panjenengan sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pemimpin, dalam hal apapun harus berpikir ke situ. Maka tidak ada salahnya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, kemudian di situ dihidupkan ekonomi, saling bantu, saling promosi, saling apa, itu sudah benar. Karena tidak mungkin hanya urusan ngaji saja, itu juga tidak mungkin. Arisan saja juga tidak mungkin. Karena dari situ, dari sebuah kumpul-kumpul itulah terbukalah pintu-pintu rezeki di dalamnya. Maka para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya, poin yang ketiga ini yang saya tidak sempat berpikir, tiba-tiba muncul tadi malam, itu bahas tentang wasiqah al-Madinah atau Sahifatul Madinah, tentang piagam Madinah. Ini bisa jenengan petik, nanti ada hubungannya dengan kemerdekaan yang dilakukan oleh para ulama, para pendiri-pendiri bangsa ini. Wasiqatul Madinah, yaitu piagam Madinah. Rasulullah bunda yang ada di rumah, ketika sampai kota Madinah, selain membangun masjid, tataran tentang ekonomi, Rasulullah kemudian membuat semacam peraturan-peraturan, ikatan-ikatan untuk seluruh orang yang tinggal di kota Madinah, yang namanya dikatakan kalau kita bahasa Indonesia istilahnya piagam Madinah. Piagam Madinah ini hampir berisi 47 pasal. 47 pasal. Coba inilah nanti kemudian
awal bagaimana Rasulullah membangun sebuah negara. Wasiqatul Madinah atau Sahifatul Madinah. Di situ ada 47 butir, 47 pasal yang di dalamnya adalah berisi perihal tentang banyak hal. Saya ambil poinnya. Nanti Bunda bisa lihat di Wikipedia atau di Google, silakan dilihat tentang Piagam Madinah. Tapi saya akan ambil intisari dari Piagam Madinah itu. Nah, ini yang jangan catat aja. Yang pertama, intisari dari pokok-pokok dasar dari Piagam Madinah adalah al-amnul jama'i wa ta'ayush baina jami'i muwattini daulah al-Madinah, yaitu menjaga keamanan bersama, kehidupan bersama bagi siapapun yang tinggal di kota Madinah. Poin pertama Bunda, keamanan, ketenangan bagi penduduk kota Madinah. Panjenengan tahu di dalam kota Madinah itu ada suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj dari kalangan sahabat Ansar, kemudian ada dari golongan Yahudi, kemudian ada dari golongan musyrikin, ada lagi sahabat Muhajirin. Coba jangan bayangkan, belum suku-suku kecil yang lain di dalam Madinah. Kalau kita gambarkan, ya mirip-mirip, kalau dibandingkan Indonesia mungkin jauh, tapi di sana itu ketika Rasulullah masuk banyak suku-suku, dan bahkan ada suku yang hampir ratusan tahun berperang, yaitu suku Aus dan Khazraj. Perang terus itu, kemudian sama Rasulullah didamaikan untuk ketenangan, untuk kedamaian sebuah negara. Bahkan di situ ada kesepakatan orang Yahudi pun dengan kabilah-kabilahnya, adalah ada kabilah Qainuqa, ada Bani Nadir. Di situ banyak kabilah-kabilah orang Yahudi, termasuk orang-orang musyrikin, termasuk belum lagi imigran. Kalau kita istilahkan mungkin imigran, karena sahabat Muhajirin, sahabat yang dari Makkah menuju Madinah, atau kita mengenalnya sebagai Muhajirin, orang yang berhijrah. Kalau orang Madinah yang Islam dinamakan Ansar, sahabat Ansar. Dari sini Bunda, poin pertama dari Piagam Madinah adalah yang diciptakan oleh Rasulullah, yang dibentuk oleh Rasulullah, adalah keamanan bersama. Walaupun beda-beda suku, beda agama, Rasulullah membuat kesepakatan semua harus saling menjaga dan melindungi. Ini nanti mirip dengan apa yang dilakukan oleh pendiri bangsa ini dengan konsep Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, dhamanu khurriyatil i'tiqad wa ta'abbud. Ini kita ngaji sejarah ini. Yang kedua, inti dari sebuah Piagam Madinah itu adalah dijaminnya kebebasan beribadah dan beragama. Wong Yahudi sing ibadah, Islam ibadah. Jangan mengganggu antara satu dengan yang lain. Maka mohon maaf Bunda, kalau kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa sekarang, kita harus hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Dan itu dicontohkan Rasulullah ketika beliau awal masuk Madinah, dengan terjadinya Piagam Madinah, dan kesepakatan itu adalah harus dijaga, harus ditanggung kebebasan dalam beribadah dan menyembah kepada Tuhannya masing-masing. Maka dari Piagam Madinah ini kemudian tidak ada yang saling mengusik antara satu dengan yang lain. Coba Bunda bayangkan, orang tidak akan bisa dengan nyaman beribadah ketika keamanan itu tidak terjamin. Maka kemudian yang diikat pertama sama Rasulullah, rumusnya adalah kalian, yaitu kalian umat-umat Islam, Ansar, Muhajirin, orang Yahudi, orang musyrik, semuanya adalah kalian adalah satu kesatuan yang menjadi penduduk kota Madinah. Tidak ada pembeda, semua harus saling melindungi. Itu poinnya. Sama dengan negara kita.
Cerita proses kemerdekaan, mau agamanya Kristen, mau agama Islam, mau agama Hindu, mau Buddha, mau agamanya Konghucu, mau aliran apapun, semua bau-membau membela negaranya. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk pertama di kota Madinah. Dengan perbedaan suku, perbedaan agama, Rasulullah mengajarkan kita harus saling menjaga, berikan kebebasan dalam beribadah. Yang ketiga ada dhamanul musawah at-tammah limuwatinil daulatil Madinah fi huquqihim wa wajibatihim, yaitu dilindungi persamaan haknya, dilindungi kewajibannya. Mereka sama dalam urusan bernegara. Dan itu sama persis yang dianut oleh para pendiri bangsa kita. Tidak melihat agamanya apa, tidak melihat sukunya apa, semua punya kesempatan untuk menduduki posisi dalam mengabdi kepada negeri. Dan itu Bunda sudah diajarkan oleh Rasulullah dulu ketika beliau tiba di kota Madinah. Maka kalau kita pahami ini, mohon maaf, tidak ada ceritanya Rasulullah mengajarkan kebencian kepada agama lain. Tidak ada. Tidak ada. Mengajarkan kebencian, menghasut apa? Tidak ada. Islam sesuai namanya adalah kedamaian. Kalau Islam itu kata benda sebuah kedamaian, perdamaian, maka orang yang masuk di dalamnya menjadi muslim, berarti orang yang membawa kedamaian. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika pertama kali beliau masuk di kota Madinah ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bunda, mustahil hukumnya sebuah bangsa ketika tiada stabilitas politik, stabilitas keamanan, maka orang tidak akan bisa melakukan apapun dengan normal, baik beribadah, baik ekonomi, baik pendidikan. Maka penting sekali titik poin dari sebuah negara yang itu dilakukan oleh Rasulullah adalah keamanan bersama, menjaga bersama. Kita sebagai anak bangsa sekarang berkaitan dengan hari kemerdekaan, tiada lain kecuali konsep hijrah, konsep jihad. Itu semuanya adalah manifestasi untuk meraih sebuah tujuan. Orang hijrah, orang jihad itu untuk meraih sebuah tujuan, dan Rasulullah punya tujuan itu. Dan kita sebagai anak bangsa dalam bernegara, tiada lain adalah untuk meraih cita-cita dalam berbangsa. Apapun itu, cita-cita dalam pendidikan, cita-cita dalam ekonomi, cita-cita dalam urusan beribadah, semua akan tercapai dengan baik ketika kondusif negaranya, aman negaranya, dan semua tidak punya maksud untuk kemudian merusak bangsanya sendiri. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah ketika hijrah pertama ke kota Madinah. Maka para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, tadi saya nyebutin berapa? Baru 3 ya. Yang berikutnya adalah penegakan hukum yang adil, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua punya konsekuensi. Sampai Rasulullah itu semua punya konsekuensi ketika melakukan kesalahan. Mau orang Yahudi, mau umat Islam, mau orang musyrik, semua punya konsekuensi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah tentang konsep keadilan dalam menjalankan hukum bernegara. Maka kalau kita pahami ini, para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya apa sih sumbangsih yang harus kita berikan kepada bangsa ini dari mengambil inspirasi dari hijrah dan jihadnya Rasulullah? 1, kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Bunda semuanya punya komunitas pengajian, di agama lain juga punya komunitas dalam urusan rohani tentunya. Maka kalau kita pahami, dimanapun panjenengan harus menekankan konsep kerukunan. Kalau yang pertama kita tidak masuk ke eksternal dulu. Yang pertama adalah kerukunan intern antar umat Islam sendiri.
Dan itu dilakukan oleh Rasulullah ketika mendamaikan dengan antara suku Aus dan suku Khazraj. Didamaikan sama Rasul, padahal perang hampir ratusan tahun mereka, dan mereka sebenarnya satu kabilah, kemudian terpecah menjadi dua kabilah yang sangat besar, kemudian didamaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menekankan harus saling membantu. Maka jangan sampai Bunda majelis ta'lim A, majelis ta'lim B, majelis ta'lim C, atau organisasi A, organisasi B, kemudian malah terjadi perpecahan. Dan itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Persatuan bainal muslimin, ittihad bainal muslimin, persatuan di antara umat Islam. Itu poin pertama. Yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita praktekkan di Indonesia, adalah bagaimana di situ ada suku-suku Yahudi, ada suku-suku dari Aus, Khazraj, dan suku-suku yang lain. Kalau kita praktekkan di Indonesia, kita harus menjaga kerukunan antar suku yang ada di Indonesia ini. Kita tidak tahu jumlahnya berapa kan suku di Indonesia itu. Bahasanya wakeh, sukunya wakeh, dan itu harus dijaga. Mustahil, saya ulangi sekali lagi, mustahil bangsa ini bisa berjalan dengan lurus tanpa adanya kerukunan antar sesama umat Islam, tanpa adanya kerukunan antar suku, dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Kita pernah mengalami konflik di Poso, di beberapa daerah yang lain. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan. Tidak ada yang untung. Tidak ada yang untung. Maka kalau ada organisasi-organisasi, tokoh-tokoh yang mengajarkan tentang tasamuh, mengajarkan tentang toleransi, harus kita dukung. Karena tidak ada artinya orang berperang, itu tidak ada artinya. Yang ada kehancuran. Kulon jenengan, siapapun lah, tukaran ambek bojo. Sing ono iku piring pecah, ya kan? Sing ono wis rugi, tidak ada untungnya, tidak ada untungnya. Ngapa pokoknya rusak, HP dibanting, apa bisa terus. Maka kalau itu yang terjadi, tidak ada untungnya, selesai ya menyesal. Kita lihat saudara-saudara kita yang sekarang di Suriah, sesama anak bangsa sendiri. Apalagi tambah runyamnya orang luar masuk. Yaman, Libya, Irak, mana lagi? Ya Allah, hampir, dan itu sesama muslim. Maka Bunda, patut kita bersyukur negara kita dijaga oleh Allah, masih tetap damai, masih tetap dalam bingkai persatuan Indonesia, dan kita harus syukuri. Kita harus syukur. Kemudian yang dapat kita petik untuk dalam mengisi kemerdekaan, selain kita menjaga kerukunan antar umat beragama, kerukunan sesama muslim, kerukunan antar suku, yang poin penting berikutnya adalah kerukunan antar umat beragama dengan negara kita ini. Tidak ada ceritanya satu suku, satu umat beragama kemudian bertengkar dengan negaranya sendiri. Itu rugi semua. Anggap aja umpama NU kakur karo presiden Muhammadiyah atau Al-Irsyad atau yang lainnya, atau Masumi atau Persis yang kemudian tidak akur, rugi. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, sebuah komunitas masyarakat harus patuh kepada pemimpinnya. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai dalam Piagam Madinah itu salah satu pasalnya adalah kalau ada sesuatu yang di situ belum termaktub dalam Piagam Madinah itu, maka penyelesaiannya adalah kembali kepada Rasulullah sebagai seorang pemimpin negara. Maka Bunda, tatanan sosial sekali lagi, tatanan sosial tidak akan berjalan dengan baik ketika seseorang tidak mematuhi pemimpinnya. Tatanan beragama tidak akan berjalan dengan baik ketika masyarakat tidak patuh kepada fatwa ulama. Itu sudah selesai. Kalau urusan beragama, maka yang dipandang adalah ulama. Kalau urusan bernegara, patuhilah pemimpin kita. Bahkan pemimpin yang zalim pun
kalau kemudian belum ada pemimpin yang menggantikannya, kita tetap harus patuh. Kita tetap harus patuh. Apalagi kita punya semacam peraturan bernegara, kalau tidak cocok selesai 5 tahun diganti bisa. Ya wong ya nek ora cocok ya sabar. Sing sabar. Maka dari sini itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kemudian ini kita akan masuk tahun baru besok ya. Besok saya ingin menambahkan sedikit karena ini tahun baru. Amal-amalan apa yang bisa kita jalankan di bulan Muharram? Yang pertama, anjuran Rasulullah sebagaimana kita pahami adalah berpuasa Asyura. Berpuasa Asyura yaitu puasa tanggal 10 bulan Muharram. Jadi mau ketemu, kalau sudah kesunahan seperti ini Bunda, mau ketemu hari Jumat tidak ada masalah, karena dia ada puasa yang di situ ada kekhususan tersendiri. Nah, puasa Asyura ini ada sejarahnya. Insya Allah panjenengan sudah sering mendengar ini, tapi saya ulas sedikit. Puasa Asyura ini ceritanya ketika Rasulullah sampai di Madinah, para sahabat ngomong matur kepada Kanjeng Nabi, Nabi, orang-orang Yahudi itu pada puasa 10 suro. Asyura itu 10 kan, istilahnya suro itu ya. Jadi itu kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, kalau mereka berpuasa karena memperingati bagaimana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka aku lebih berhak untuk memperingatinya. Maka kemudian Rasulullah, kita puasa di tanggal 10. Tapi supaya tidak sama dengan orang Yahudi, kalau memang umurku panjang, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya, yaitu terkenal dengan Tasu'a. Jadi kalau puasa tanggal 9, tanggal 10. Boleh tidak umpama puasa dari tanggal 1? Tidak ada larangan, karena ada 4 bulan yang situ dianjurkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, yang 3 berurutan, yang 1 berpisah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini ada bulan Ashhurul Hurum dan bahkan dijuluki Syahrullah, bulan Allah. Maka di sini orang dianjurkan untuk melakukan kebaikan selain puasa. Kemudian ada lagi sedekah. Maka ada santunan anak yatim kan? Nah, walaupun itu secara hadis di situ ada persisian di antara para ulama, tetapi apa salahnya nyantuni anak yatim gitu loh. Apa salahnya nyantuni anak yatim gitu loh. Itu anggap aja sebagai simbol bahwa orang jangan sampai lupa untuk menyantuni anak yatim. Kalau bisa berbagi dengan yang lain. Maka Bunda, kalau mungkin di Az-Zahra ada semacam bakti sosial atau apapun, sekali-kali ke panti asuhan, sekali-kali ke panti jompo, sekali-kali kan komunitas-komunitas itu kan banyak. Saya pernah ke dinas sosial itu di mana itu ya, di daerah Bronggalan masuk terus yang Soekarno itu dinas sosialnya Surabaya kalau tidak salah. Itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita jenengan pokoknya Masya Allah nak masuk kayak gitu-gitu. Itu sing ono pokoknya matur suwun mesti dikai anugerah sempurna fisik jenengan, dikai anugerah sehat. Jadi sekali-kali modelnya harus begitu. Ke anak yatim, ke orang-orang yang janda, yang sepuh sudah menghidupi dirinya sendiri, ke anak-anak berkebutuhan khusus. Saya pernah itu pas bulan Ramadan sama teman-teman itu ke dinas sosial. Walaupun mereka mungkin secara kebutuhan sudah disupport sama pemerintah, tapi mereka seneng kalau panjenengan kunjungi. Seneng banget anak-anak itu. Mereka ya dikasih kegiatan kan sama dinas sosial, ada yang musik, ada yang apa macam-macam. Tapi kasihan, amin sewu. Kenapa saya mengatakan kasihan? Ada yang ditemukan dinas sosial, ditemukan di jalan umur 3 bulan. Jadi dia masuk di situ tidak diketahui bapak dan ibunya. Jadi pokoknya walah kudu syukur pokoknya. Saya bener masuk gitu-gitu syukur, karena saya tanya itu kepalanya itu, kepala asramanya, Bu, ini orang mana? Tidak tahu Pak Ustaz. Tidak tahu loh, tanpa identitas. Ada orang yang begitu, sudah fisiknya tidak sempurna, bapak ibunya tidak tahu.
Maka dari sini memang kalau kita ini lewat kuburan itu disuruh ingat mati itu agak susah. Pemana saiki kuburan ya padang-padang, api-api gitu kan. Padang-padang, api-api. Pemana Bu Risma digawe taman api ya, gitu kan. Maka dari sini kita harus pahami bahwa kita melihat peristiwa untuk siapapun yang itu menumbuhkan rasa empati kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk, mohon maaf, sekarang kita yang negara tenang ini, tanpa ada konflik antar suku, tanpa ada konflik antar pemimpin, antar ormas, kita harus bersyukur melihat negara-negara Islam, saudara-saudara kita yang sekarang berperang. Kok mikir nyekolahin anak, Bunda? Mikir makan harian aja mereka tidak bisa. Maka ya, yang harus kita pikirkan apa? Sekarang panjenengan punya anak, jenengan sebagai seorang istri, maka bagaimana mengisi, menjadi pangkat cita-cita orang tua, mengisi anak kita menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Itu wujud syukur kita kepada para pahlawan kita, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi kemerdekaan yang sudah berjalan 75 tahun ini dengan cita-cita yang luhur, anaknya menjadi anak yang pintar, anak yang benar, sehingga bisa mengabdi untuk agama, bangsa dan negara. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud terima kasih kita kepada pahlawan-pahlawan yang telah berkorban, meneteskan darah, meneteskan semuanya hanya untuk kemerdekaan bangsa kita. Maka di tahun baru ini, menjelang tahun baru ini, selain sedekah, selain puasa, tasuro, asyua, tasua, panjenengan juga bisa melakukan yang namanya kirim-kirim lah. Kirim-kirim maksud saya, kirim-kirim sedekah kemana? Karena itu dianjurkan, Bunda. Dianjurkan. Mulane wong Jawa ana istilah bubur suro. Ada bubur suro. Mulane Masya Allah, karena ini agama sudah masuk di dalam budaya, sehingga itu diterima oleh masyarakat. Kadang nak sisi suro ini yang kampung kula ning Jawa Tengah, ning Demak mriko, itu do ngetukno bubur, ngetukno jajan, mangan bareng-bareng begitu, untuk berbagi. Ya tuker-tukeran, dan itu menjaga kerukunan antar tetangga, antar kawan dan antar semuanya. Insya Allah itu, Bunda, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Semoga. Masih satu. Anak munak. Ada pertanyaan, Ustadz, mengapa pahala sholat 2 rakaat di Kuba pahalanya seperti berumroh? Ini malah yang diingat Kubanya ya ini. Jadi begini, Bunda, ini untuk pertanyaan yang di sini boleh tanya lah. Konsep pahala yang diberikan oleh Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwa orang yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia melakukan perjalanan ke Kuba, kemudian summa yusolli rokaatain, kemudian mereka sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh. Ya memang itulah keutamaan. Kalau sebabnya apa? Ya tidak tahu saya kalau sebabnya. Karena itu ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah kayak begini. Siapa yang sholat sunnah fajar, maka dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan dunia seisinya. Kenapa kok dapat pahala dunia seisinya begitu kan? Nah, karena itu ada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan itu anugerah. Itu adalah anugerah. Maka kalau kita pahami ini semuanya, ini tanya tentang pahala. Orang beribadah itu, Bunda, ada yang karena takut siksa, ada yang karena mengharap imbalan, ada yang karena cinta. Istilahnya al-khauf 'alan nar, ar-raja 'alal jannah. Kemudian yang keempat, yang ketiga ada al-khub 'ala Allah. Ada orang beribadah karena takut neraka. Aku gak sholat,
wedi nak mlebu neraka. Ada juga saya sholat karena dikasih surga. Ada yang tidak karena surga, tidak karena neraka, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Level inilah level yang tertinggi, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut, bukan karena diiming-imingi, tetapi karena kesadaran diri bahwa aku adalah hamba Allah dan cinta kepada Allah, maka sudah sepatutnya aku menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu Bunda. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke. Saya tutup ya? Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bunda, jihad sekarang, saya tadi belum menyentuh jihad sama sekali. Nah, jihad, kata jihad itu, saya ini membaca satu, jadi ada, saya sebenarnya banyak, cuma ini saya sebut hanya 3. Di dalam surah Al-Baqarah 218, di dalam surah At-Taubah ayat 20, di dalam surah Al-Anfal ayat 84, ayat 74, saya ulangi, Al-Baqarah 218, At-Taubah 20, Al-Anfal 74. Keimanan, hijrah, dan jihad itu satu paket. Keimanan, hijrah, jihad itu satu paket. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang At-Taubah 2:18. Innalladzi, oh ya Allah, Al-Baqarah Al-Baqarah 2:18. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah. Maka Bunda, hijrah, jihad, kalau iman sudah jelas iman ya. Hijrah, jihad, titik poinnya adalah mengharap kasih sayang Allah. Maka mohon maaf, kalau orang hijrah, orang jihad, kok malah mudah menyalahkan orang, bahkan menganggap dirinya paling benar, maka problem sesuai tujuan orang hijrah dan jihad. Karena orang yang jihad, orang yang hijrah itu ada orang yang berharap kasih sayang Allah. Kalau ingin berharap kasih sayang Allah, tentunya dia juga menebarkan kasih sayang. Poin yang kedua, yang At-Taubah 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan harta-harta mereka, dengan nyawa mereka, itu lebih agung pahalanya di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung, mengharap rahmat dan kasih sayang Allah, dan semuanya ada titik poinnya Bunda. Fi sabilillah, bukan fi sabili syaitan. Jadi ibarat kata, beriman, hijrahnya, jihadnya karena Allah, bukan karena satu kayak hijrahnya para sahabat yang di situ terindikasi karena ingin sekalian dagang. Hijrah tapi sekalian dagang. Ono sing hijrah sebab ono calon bojone sehingga melok, calon bojone melok ning Madinah sehingga dia melok ning Madinah. Tujuannya loro. Satu, tujuan karena ingin hijrah, tapi hijrahnya terselubung di situ ada mengikuti calon istri.
Faman kanat hijratu ilallah fa hijratu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajarah ilaih. Kemudian yang ketiga Al-Anfal 74 walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Lagi-lagi Bunda, ada penekanan di garis bawahi adalah sabilillah. Tidak boleh niat untuk yang lain. Maka kalau panjenengan yang sekarang lagi tren istilah hijrah dipakai untuk yang awalnya kerja di tempat yang tidak pas, kemudian kerja di tempat yang menurut dia pas, yang tidak berkerudung jadi berkerudung, anggap aja itu hijrah sesuai maknanya atau maknawi, maka orang ini tiada lain hijrahnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, orang-orang yang menolong, yaitu orang-orang Ansor, karena wong muhajir ini mau hijrah kan tidak bawa rumah, bahkan harta kekayaan mereka tidak bisa dibawa semuanya. Kemudian ditolong oleh sahabat-sahabat untuk dikasih tempat tinggal, bahkan ngasih tempat teduh, menolong untuk dagang dan lain-lain. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah senyata-nyatanya orang yang beriman. Jadi kula jenengan kudu nak benar-benar hijrah ya ini. Jangan pelit, bantu sesama. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia, rezeki yang agung, rezeki yang sangat baik. Maka orang itu kalau nolong orang mustahil tidak ditolong sama Allah. Saya punya prinsip hidup, aku nak nolong wong mesti aku ditolong wong. Aku nak apik mbek wong mesti diapiki wong. Itu harus dengan pegang. Kadang orang punya prinsip kebalikannya. Aku iki kudu wis enak sik, orang-orang sekitarku tak tulung sik, atau awakku dhewe kudu mari sik lagi nurung wong liya. Karo sahabat Ansor tidak begitu Bunda. Sahabat Ansor itu mereka rela lapar demi membantu sahabat-sahabat muhajirin. Ya memang soro. Niki iso-iso diprotes bojone. Nulung wong anak bojone gak diperhati. Sahabat Ansor itu seperti itu Bunda. Mendahulukan sahabat muhajirin, mengakhirkan untuk diri dan keluarganya. Maka kula njenengan muga-muga dadi wong sing dhisikno kanggo wong liya daripada awake dhewe. Apa puasa awal dan akhir tahun? Sebenarnya anjuran puasa awal tahun, akhir tahun itu sebenarnya adalah kalau anjuran hadis tidak ada Bunda. Tetapi itu adalah mungkin ya yang melakukan ya itu adalah sebagai refleksi perenungan ini akhir tahun rek tak tobat poso untuk perenungan dirinya sendiri. Awal tahun mengawali dengan hal-hal yang baik. Jadi apa salahnya orang puasa di penutup closing gitu kan? Umpamane jenengan budal nek Mekah wis aki apik mulai tak khataman Quran. Apakah harus pas mau pulang? Kan enggak. Cuma itu momen ini mau akhir tahun tak nglakoni apik. Lah apik iku gak macam-macam, iso poso, iso sedekah, iso maca-maca kaya nanti yang biasa dilakukan oleh kanca-kanca nahdiyin, maca napa niki Al-Ikhlas, ana sing maca Al-Ikhlas ping 1000, ana sing maca Yasin gitu. Pokoknya apapun itu yang penting baik di bulan yang mulia tidak ada larangan. Mau jenengan apik nglakoni napa mawon, iki apik akhir tahun tak sedekah, silakan. Tak puasa, silakan. Tak puasa di awal tahun, silakan. Itu semua diperkenankan. Yang penting bukan kemaksiatan dan itu dalam rangka mengisi bulan mulia. Saya ulangi, mengisi bulan mulia. Itu titik poinnya Bunda. Insya Allah kajian kita saya cukupkan. Semoga apa yang kita kaji bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita semoga menjadi anak-anak atau
menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian mampu bersyukur untuk bangsa dan negaranya, bisa berbakti untuk bangsa dan negaranya, terutama kepada agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu kafi majida ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Ampunilah ya Allah diri kami, anak keturunan kami, pasangan kami ya Allah. Ampunilah mereka semua ya Allah dari segala dosa-dosa. Allahumma ya Rabb, ya Allahumma ya Rabb, terimalah amal perjuangan para pahlawan kami ya Rabb dalam menjunjung kemerdekaan negara kami ya Rabb. Ampunilah mereka ya Rabb, terimalah amal kebaikannya ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami, jadikan keturunan-keturunan kami, anak-anak keturunan-keturunan yang mampu berbakti kepada agama, berbakti kepada bangsa dan negara, yang bermanfaat untuk masyarakat, yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Allahumma ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bergantung, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jagalah tanah air kami ya Rabb, jagalah tanah air kami ya Rabb. Penuhi dengan kedamaian, penuhi dengan ketentraman. Jadikan negara kami ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh keberkahan, negara yang penuh ampunan dari Engkau ya Rabb. Jadikan pemimpin-pemimpin kami ya Rabb pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang mampu mengemban amanah dari masyarakat. Allahumma ya Rabb, jadikan kami menjadi rakyat yang patuh kepada pemimpinnya. Jadikan kami rakyat yang mampu mengisi kemerdekaan ini ya Rabb. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, di akhir tahun ini ya Allah, menjelang awal tahun bulan Hijriyah ya Allah, takdirkan kami ya Rabb, takdirkan kami ya Rabb di penghujung ini menjadi penghujung yang baik. Takdirkan kami ya Rabb di awal tahun nanti ya Rabb menjadi awal tahun yang baik untuk kami dan untuk semuanya. Allahumma ya Allah, mudahkan kami, mudahkan keturunan kami, mudahkan pasangan kami untuk bisa ke tanah suci kota Makkah, bisa ke tanah suci kota Madinah, bisa ke tanah suci kota Makkah dan Madinah, bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah, anugerahkan kepada kami kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, anugerahkan kehidupan dengan akhirat kami dengan kehidupan yang baik. Rabbana dhalamna anfusana ya Allah wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka, jagalah kami dari siksa neraka. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.